rasa saya sampai sekarang masih belum nyambung dengan logika gitu loh. Kalau 3 bulan asuransi akan diklaim gitu loh, asuransi akan diminta oleh pinjol, ya belum masuk di akal sama saya gitu loh. Karena asuransi dia buka hal seperti itu kan juga keuntungan, kalau nggak dari mana juga dia gaji karyawannya, dari mana juga perputaran duitnya dan segala macam gitu loh. Iya nggak sih teman-teman semuanya? Coba isi pendapat Anda di dalam kolom komentar. Rasa saya sudahilah teman-teman berpikir soal 3 bulan hutang di KPR asuransi, sini di KPR asuransi. Sudah sekarang kalau tidak mampu berhenti bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang EB. Terima kasih banyak ya teman-teman yang selalu menyempatkan waktunya untuk hadir ke sini. Ini kenapa teman-teman semuanya kok begitu tertarik banget ya tentang kita membahas di auto lunaskan itu setelah 3 bulan itu. Kenapa teman-teman masih begitu tertarik dengan hal itu? Ini bukan soal lagi tentang wajib menagih 90 hari ya, karena wajib menagih 90 hari sudah kita bahas kemarin itu, teman-teman masih bisa nonton videonya. Tapi kali ini banyak orang yang bertanya sama saya itu tentang setelah 3 bulan itu asuransi cair gitu loh. Jadi semua hutang-hutang itu diautolunaskan, pihak pinjol atau para lender yang menanam investasi atau yang berinvestasi di pinjol atau dananya yang dipakai oleh pinjol yang disalurkan kepada orang-orang yang meminjam itu setelah telat 3 bulan itu mereka sudah mengklaim pencairan asuransi, sehingga lewat dari 3 bulan itu tidak perlu dibayar lagi. Begitu nggak teman-teman semuanya yang Anda inginkan? Oke, saya mau terangkan sama teman-teman semuanya mengenai asuransi. Mungkin teman-teman sudah banyak yang mendengar, sudah banyak yang mengetahui bahwasannya pinjol itu wajib menjalin kerjasama dengan asuransi, dan itu tertuang dalam COJK nomor 19 tahun 2023. Memang benar, tujuannya memitigasi tingkat resiko gagal bayar. Jadi untuk mencegah supaya para lender, para orang-orang yang menginvestasikan di sana nanti itu tidak mengalami kerugian ketika terjadi gagal bayar. Ini tujuan OJK gitu loh. Secara mekanisme ini sangatlah bagus teman-teman. Mekanisme ini sangat bagus, tertutur, ada jelas urutannya itu seperti apa, bagaimana premi asuransi ini dibayar, dan bagaimana OJK menyampaikan bahwa pinjol wajib menjalin kerjasama dengan asuransi. Itu tertuang dalam COJK, diatur sedemikian rupa gitu loh. Tapi yang terjadi teman-temanku, kebanyakan dari pinjol ini kita tidak tahu ya seperti apa asuransi yang mereka jalin kerjasama. Tapi yang kita tahu selama ini, hutang setelah 3 bulan tidak ada dianggap lunas ya, seperti yang teman-teman sampaikan, tidak ada dianggap lunas. Itu dibayar oleh asuransi, itu nggak ada teman-teman semuanya gitu loh. Makanya sampai detik ini itu Anda masih tetap aja ditagih walaupun Anda telat bayarnya itu sudah 4 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun gitu loh. Jadi tidak semudah dan sesimpel teman-teman yang menyampaikan, wah pinjol-pinjol ini kan sudah menjalin kerjasama bang dengan asuransi. Ya oke. Karena sesuai dengan COJK tadi ya memang mereka wajib menjalin kerjasama dengan asuransi. Tapi terlepas dia mengasuransikan pinjaman Anda atau tidak, itu kembali lagi ke pihak pinjolnya. Makanya teman-teman, harusnya teman-teman sebelum mengajukan itu kan teman-teman sudah nampak itu ketentuan-ketentuannya itu pasti akan ditulis ya kan. Tapi terkadang kita itu sering lupa dalam membaca. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar, kalau asumsi kita selalu seperti ini teman-teman, nanti akan terjadinya pemanfaatan. Banyak orang-orang yang memanfaatkan hal-hal seperti ini. Dia pinjam ke pinjol legal, dia telatin selama 3 bulan, habis itu kan asuransi itu yang bayar. Harusnya kalau memang konsepnya sesimpel itu teman-teman, tidak ada dong pinjol yang mengalami kerugian, lender yang mengalami kerugian, yang menginvestorkan juga mengalami kerugian. Kan harusnya nggak ada dong di dalam itu, karena ini OJK ini dibentuk sejak tahun 2023 dan diberlakukan sejak 1 Januari 2024. Tapi kenyataan yang kita terima di lapangan teman-teman, terkadang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini yang membingungkan. Jadi kalau kita berpatokan pada hal ini, wah saya pinjam pinjol deh, setelah 3 bulan nanti kan asuransi bisa dicairkan. Tidak sesimpel itu perkaranya teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman pengen jelas seperti apa asuransi pinjol itu sebenarnya, mungkin teman-teman pertama mungkin bisa menghubungi pihak pinjolnya langsung. Kedua, Anda mungkin bisa bertanya langsung sama otoritas jasa keuangan. Ya,
Dua opsi itu harus Anda lakukan untuk menanyakan kejelasan tentang asuransi ini, karena kita di masyarakat ini masih samar-samar soal klaiman asuransi ini. Ya, ada yang menyampaikan pinjol itu bisanya diklaim itu setelah nasabah meninggal dunia, ada juga yang tidak gitu loh. Walaupun nasabah sudah meninggal dunia pun juga tetap akan ditagih. Ya, karena asuransi itu kan bermacam-macam teman-teman semuanya. Nah, balik kita ke pokok pembahasan kita. Mengenai auto lunas itu sebenarnya itu nggak ada teman-teman. Ya, nggak ada tentang kita di cover asuransi dan segala macam. Sampai kapanpun hutang Anda tidak akan pernah lunas di pinjol itu kalau Anda tidak membayar habis semuanya dengan bunga plus denda dan segala macam. Tapi yang harus teman-teman pahami adalah kita ini tidak mampu bayar. Ya, memang nawaitu Anda baik, tujuan Anda baik. Anda berhutang pasti tujuannya untuk mengembalikan dong. Tapi kalau pada dasarnya Anda mengembalikan harus terjadi gali lubang tutup lubang, mau tidak mau, ya kita auto lunaskan sendiri dalam diri kita daripada kita gali lubang tutup lubang. Itu baru benar teman-teman semuanya. Daripada Anda gali lubang tutup lubang, sudah jelas Anda tidak mampu, sudah jelas Anda tidak sanggup, tapi Anda masih memaksakan diri tuh. Ya, pinjam sana sini kiri kanan dan segala macam, ya sudah pasti hutang ini tidak akan pernah selesai, hutang ini tidak akan pernah beres, dan hutang ini tidak akan pernah habis. Ya, itu yang harus teman-teman tekankan gitu loh. Dan habis itu lagi, banyak juga orang yang menyampaikan, Bang, pinjol-pinjol apa aja sih yang menjalin kerjasama dengan asuransi? Kira-kira ada nggak sih daftar pinjol itu? Saya nggak tahu ya untuk apa bagi teman-teman semuanya, saya nggak tahu. Tapi kalau di dalam aturan COJK nomor 19 tahun 2023 itu sebanyak 96 pindar itu wajib loh. Jadi kalau dia katanya wajib, berarti semuanya sudah menjalin kerjasama dengan asuransi. Tapi yang jadi masalah kita hari ini adalah soal mereka mengklaim asuransi ini seperti apa. Kalau kita hanya melihat secara prosedur yang ditulis OJK, itu mantap banget. Anda telat bayar di atas sekian bulan, ya langsung aja diklaim asuransi. Kan sudah ada asuransi masing-masing yang jalin kerjasama dengan pihak pinjolnya. Tapi kalau ini dibiarkan seperti ini terus-menerus, saya rasa asuransi pun nggak mau. Asuransi pun nggak mau mengklaim hal ini gitu. Karena akan banyak pertimbangan bagi mereka. Pertama, asuransi juga mencari keuntungan. Asuransi mendapatkan keuntungan dari mana lagi gitu loh. Kalau setiap saat ya orang minjam pinjol nunggu 3 bulan, nanti pihak pinjol mengklaim ke mereka, otomatis asuransi mengalami kerugian juga dong. Asuransi dapat duit dari mana teman-teman? Coba teman-teman kasih penjelasan di dalam kolom komentar secara logika Anda gitu loh. Mengingat kita tahu setiap hari semakin banyak tingkat gagal bayar. Setiap hari orang-orang mengeluh karena ketidakmampuan. Setiap hari orang-orang selalu bersuara karena besarnya bunga yang diberikan oleh pinjol, menjadikan ya batas kemampuan mereka untuk melanjutkan pembayaran sudah tidak bisa lagi. Ya, dan mau tidak mau mereka akan berhenti sampai di sana. Mau tidak mau teman-teman semuanya, mereka akan berhenti sampai di situ gitu loh. Daripada mereka gali lubang tutup lubang. Ya, tadi berapa orang itu yang bertanya sama saya, Bang, tolong dibahas Bang soal asuransi pinjol. Katanya setelah 3 bulan itu asuransi akan dicairkan dan hutang kita diautolunaskan. Ya saya bilang, ya kalau memang konsepnya seperti itu ya bagus dong. Ya kan, berarti kita aman. Berarti kalau kita minjam pinjol ya tunggu aja 3 bulan, ya sudah asuransi mencairkan. Tapi apakah sesimpel itu? Ya kan, pertanyaannya seperti itu, apakah sesimpel itu? Kalau ini terjadi secara terus-menerus, asuransinya mundur juga, pada akhirnya mundur juga. Yang jelas teman-teman, sampai detik ini asuransi dengan pinjol itu masih abu-abu. Ya, aturan pinjol yang ditaati OJK di lapangan juga abu-abu. Jadi tidak ada kejelasan, sama-sama tidak ada kejelasan. Jalan satu-satunya hari ini adalah pemerintah turun tangan. Pemerintah mengambil alih semua pinjaman online ini dulu. Ya, habis itu dibentuk ulang lagi. Kapan perlu OJK-nya dibubarkan juga dulu. Karena sebanyak ini aturan yang dipakai OJK, aturan yang dibuat OJK, tidak satu pun aturannya ini yang diikuti. Jadi akhirnya kan mubazir. Ya kan? Percuma OJK berkoar-koar, kita bentuk nih POJK sekian, COJK sekian, POJK sekian. Tapi tidak dipatuhi, praktek di lapangannya tidak dipatuhi. Makanya pemerintah harus ambil alih dalam hal ini gitu loh. Terutama kayak Bapak Presiden itu harus melihat sebenarnya seperti apa sih dampak-dampak seperti ini gitu loh. Kenapa rakyat pada menderita semuanya. Kan Bapak Presiden setiap kali pidato kan selalu menyenggol tuh, oh, kita sudah putihkan hutang, kita sudah lunaskan hutang dari bank-bank konvensional, dari bank-bank pelat merah. Harusnya tidak ada lagi dong masyarakat kita yang terjebak di dalam dunia online, rentenir online atau pinjol dan segala macam. Tapi kenyataannya rakyatnya masih banyak yang terjebak dalam
pinjaman online. Makanya kita suarakan bagaimana kita menyuarakan, memviralkan hal ini teman-teman, supaya ini sampai ke Bapak Presiden ya, biar OJK yang diaudit. Apakah OJK masih sanggup nggak sih sebenarnya mengeluarkan izin pinjol ini, masih sanggup nggak sih mengatur izin pinjol ini gitu loh. Ya enggak, yang selama ini yang kita tahu OJK kan cuma sebatas mengeluarkan izin, sebatas cuma label. Jadi apapun yang terjadi pada masyarakat, OJK tidak peduli. Daripada kita menyibukkan diri dengan memikirkan setelah 3 bulan hutang kita lunas, setelah 3 bulan hutang kita di KPR asuransi dan segala, ini kacau gitu loh, kacau. Mendingan hari ini kalau nggak mampu ya sudah nggak mampu. Dan PR kita yaitu bagaimana caranya kita bersuara sama Bapak Presiden supaya ini didengar teman-temanku. Nah bagus kan, itu semua yang saya tampilkan tadi itu yang di sini itu semuanya teman-teman, itu adalah mekanisme asuransi. Tapi fakta yang terjadi apa gitu loh? Fakta yang terjadi yang kita butuhkan. Fakta yang terjadi di lapangan ya tetap aja teman-teman. Yang masih ditagih telat 1 tahun siapa? Ya, yang masih ditagih telat lewat dari 3 bulan siapa? Coba isi di dalam kolom komentar. Berarti asuransi itu tidak jalan gitu loh. Ya. Atau asuransinya jalan, pinjolnya tidak puas. Tapi rasa saya sampai sekarang masih belum nyambung dengan logika gitu loh. Kalau 3 bulan asuransi akan diklaim gitu loh, asuransi akan diminta oleh pinjol, ya belum masuk di akal sama saya gitu loh. Karena asuransi dia buka hal seperti itu kan juga keuntungan. Kalau nggak dari mana juga dia gaji karyawannya, dari mana juga perputaran duitnya dan segala macam gitu loh. Iya nggak sih teman-teman semuanya? Coba isi pendapat Anda di dalam kolom komentar. Rasa saya sudahilah teman-teman berpikir soal 3 bulan hutang di KPR asuransi, sini di KPR asuransi. Sudah sekarang kalau tidak mampu berhenti. Karena kalau kita sudah memilih galbay ya atau gagal bayar, ini bukan soal kemauan kita, bukan soal unsur disengaja, tapi ini lebih kepada mau gagal bayar aja. Anda tidak diteror, tidak diintimidasi, tidak ditakut-takuti dan segala macam, nggak akan ada itu teman-teman. Ini ranah pinjaman. Pinjol itu sumber kekuatan mereka ada di mana? Tujuan si pinjol ini seperti apa? Ketika kita telat, seperti apa drama yang akan mereka lakukan untuk mengambil dana tersebut? Jangan pernah katakan galbay di pinjol teman-temanku semuanya kalau Anda tidak paham dengan hal-hal yang mau saya bahas ini, karena ini cukup miris juga teman-temanku semuanya. Banyak orang yang menyatakan saya nggak sanggup lagi, saya nggak mampu lagi, tapi Anda nggak paham konsep seperti apa pinjaman online, seperti apa yang akan Anda hadapi. Ini membuat petaka baru untuk hidup. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Terima kasih banyak ya teman-teman semuanya. Anda selalu menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Mudah-mudahan Anda mendapatkan selalu ya apa yang Anda cari, mungkin jawaban di balik ketakutan yang ada, mencari jawaban di balik pertanyaan yang ada akibat mungkin selama ini Anda dibenturkan dengan satu masalah, permasalahan dari pinjaman. Kali ini yang mau kita bahas teman-teman semuanya adalah tentang jangan pernah galbay pinjol kalau Anda tidak memahami seperti apa pola dan prinsip dari pinjaman online tersebut. Karena kalau ini Anda paksakan, yang akhirnya akan berdampak serius pada keadaan Anda gitu. Ini keadaan sudah tidak memungkinkan, tapi Anda paling malas memahami, Anda paling malas untuk mencari tahu seperti apa kebenaran-kebenaran di balik semua itu. Selagian yang saya perhatikan juga, teman-teman itu lebih percaya dengan apa yang ada di dalam pemikiran Anda. Hari ini saya mau jerangkan sama Anda semuanya. Anda yang mengalami telat bayar, tidak mampu bayar, boleh disimak video ini sampai habis. Tapi sebelumnya, seperti biasa teman-teman semuanya, kita kasih dulu kesempatan. Yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Karena channel ini bisa berkembang karena supportan dan dukungan dari teman-teman semua. Jangan coba-coba galbay pinjol teman-teman kalau Anda tidak paham dengan hal ini gitu loh. Kita sama tahu selama ini gitu loh, apa yang menjadi sumber kekuatan dari pinjaman online. Telepon, WhatsApp, email. Ini adalah sumber kekuatan dari pinjaman online. Ya, ini nggak bisa Anda pungkiri. Tapi yang saya perhatikan, Anda yang sudah menyatakan, saya nggak mampu bang, saya nggak sanggup, uang saya nggak ada. Oke, Anda sudah meluapkan semuanya. Ya, keadaan sudah tidak memungkinkan lagi, pekerjaan nggak ada, pemasukan nggak ada, usaha jualan pun juga sudah nggak ada. Tapi Anda tidak siap menerima fakta yang ada. Ya, kayak mana Anda mau menyatakan, saya mau galbay aja bang.
Saya tidak sanggup lagi bayar, Bang. Saya mau berhenti aja, Bang. Tapi kenyataannya teman-teman semuanya masih bertanya, Bang, ada DC atau tidak? Bang, ini kalau kita galbay aman atau tidak? Ya, makanya saya bilangin, kalau Anda tidak mau terima dalam hal ini, rasa karena kalau kita sudah memilih galbay ya atau gagal bayar, ini bukan soal kemauan kita, bukan soal unsur disengaja, tapi ini lebih kepada konsep ketidakmampuan loh, ketidaksanggupan. Ini lebih konsepnya ke sana gitu loh. Kita mau seperti apapun, mungkin teman-teman sudah bosan ya, mungkin teman-teman sudah bosan menyampaikan gini. Anda mau toleh kanan kiri, muka belakang, atas bawah, kiri kanan, semuanya sudah Anda toleh mencari talangan dana. Real keadaan tidak bisa lagi. Real keadaan sudah tidak mampu lagi. Tapi entah kenapa pemikiran Anda selalu berbelok kepada aman atau tidak. Pemikiran Anda sudah sesat, teman-teman semuanya. Makanya saya bilangin, Anda kalau tidak paham, Anda nggak usah galbay. Mendingan Anda gali lubang terus, jual aset Anda semuanya gitu, bayar hutang ini. Tapi kalau Anda menyatakan, oke, saya sudah tidak mampu, saya sudah tidak sanggup, berarti apapun konsepnya, Anda harus terima hal ini. Ya, nggak mungkin semuanya, Bang, katanya melalui telepon begini, katanya melalui WhatsApp begini, katanya melalui sementara kita sama-sama tahu sumber kekuatan pinjol itu terletak pada telepon. Debt collector kalau tidak menelpon tidak bisa mengirimkan ketakutan pada diri Anda. Sumber kekuatan mereka ada di WhatsApp. Kalau mereka tidak mengirimkan tekanan, ancaman, perjalanan segala macam, orang tidak ketakutan. Habis itu email. Ini adalah sumber ketakutan, sumber kekuatan, dan sumber ketakutan bagi Anda, sumber kekuatan bagi si pinjolnya. Makanya teman-teman semuanya, kalau Anda misalnya menyatakan untuk saya tidak mau bayar lagi, saya tidak mampu bayar lagi, saya tidak sanggup bayar lagi, paling tidak perluas pemikiran Anda, perlapang dada Anda, ya, terima kenyataan yang ada. Risikonya tidak berat. Ya, tapi kalau Anda tidak siap dengan hal itu, malah mengganggu proses perjalanan hidup Anda, mendingan Anda gali lubang tutup lubang aja. Ya, mendingan Anda jual aset-aset Anda semuanya sampai Anda mampu, Anda mengambil suatu keputusan, ini tidak bisa saya teruskan lagi. Harusnya seperti itu, teman-teman semuanya. Daripada seperti ini, keadaan sudah tidak sanggup, Anda sudah tidak mampu, tapi pemikiran Anda selalu bertanya, ada DC, aman atau tidak? Ada DC, aman atau tidak? Ini bikin Anda capek, bikin Anda lelah, gitu loh. Ya, karena faktanya mau dia aman, mau tidak aman, kita tanya ke diri kita lagi. Duitnya nggak ada. Untungnya kita mencari aman apa? Untungnya mencari ada DC atau tidak apa gitu. Makanya saya sampaikan sama teman-teman semuanya, jangan galbay kalau Anda tidak paham. Jangan ikut-ikutan gitu loh. Kalau masih ada harta Anda, jual aja dulu semuanya. Sampai pada akhirnya, keputusan satu-satunya adalah berhenti. Ketika keputusan itu masuk dalam pemikiran Anda, berbarengan dengan hal itu, apapun resikonya, saya tampung. Kalau kayak gitu baru gentleman, teman-teman. Ya, tapi kalau Anda mau gagal bayar aja, Anda tidak diteror, tidak diintimidasi, tidak ditakut-takuti, dan segala macam, nggak akan ada itu, teman-teman. Ini ranah pinjaman online. Satu-satunya kekuatan yang mereka pegang adalah mengirimkan ketakutan kepada pemikiran kita, membikin kita tidak nyaman, membikin kita tidak tenang. Terserah mau pinjol. Jadi teman-teman semuanya, yang galbay pinjol, Anda harus paham ya. Anda harus paham, hari ini Anda harus paham gitu loh. Pinjol itu sumber kekuatan mereka ada di mana. Tujuan si pinjol ini seperti apa. Ketika kita telat, seperti apa drama yang akan mereka lakukan untuk mengambil dana tersebut gitu loh. Jadi bukan berarti teman-teman harus sibuk menerjemahkan soal aman atau tidak, ini nggak penting ya. Soal DC datang ke rumah, ini nggak terlalu penting. Habis itu soal penyebaran data dan segala macam, ini nggak penting. Kalau memang Anda sudah menyatakan saya galbay, oke, Anda terima aja konsekuensinya. Konsekuensinya nggak berat kok. Yang berat itu cara kita berpikir. Di luar dari itu nggak ada yang berat. Kalau Anda lelah, Anda tinggal putus komunikasinya. Kalau Anda capek, tinggal hentikan semuanya. Apakah salah, Bang? Kemarin saya sudah bikinin videonya. Nggak ada yang salah. Ya, walaupun banyak orang yang menyampaikan kalau kita ganti nomor mengarah ke pidana, Bang. Konsep pidana nggak ada. Nggak usah bangun-bangun drama-drama yang aneh-aneh gitu loh. Hari ini nggak mampu ya nggak mampu. Mau seperti apapun Anda paksakan, yang namanya tidak mampu ya tetap nggak mampu. Nggak ada duit, apalagi coba.
Tapi Anda harus pahami step by step pinjol itu seperti apa. Saya dulu bikin video, teman-teman. Saya sampaikan gini. Kenapa pinjol itu setiap iklan itu nomor Anda dipakai sudah berapa lama? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, cek limit. Di dalam itu kalau Anda pakai logika, kenapa harus ditanyakan nomor Anda dipakai sudah berapa tahun? Berarti kalau sudah 1 tahun, berapa banyak datanya? 2 tahun, berapa banyak lagi? 3 tahun, berapa banyak lagi? Jadi intinya, semakin lama nama Anda, semakin banyak data yang tersimpan, semakin besar limit yang ada. Semakin sebentar nama Anda pakai, semakin sedikit data yang ada, semakin tipis potensi untuk dicairkan. Berangkat dari sana aja untuk memahaminya gitu loh. Sangat simpel kok hal-hal seperti itu. Makanya ketika kita menyatakan galbay, kita harus paham dalam hal itu. Berbarengan dengan hal itu, kita harus terima kenyataan yang ada. Gak ada yang berat, ya. Tinggal PR satu-satunya, rahasia satu-satunya adalah pinjol tidak akan membiarkanmu untuk jujur dan terbuka dengan keluargamu. Itu yang dipendam pinjol, yang dibatasi oleh pinjol. Karena dia takut kalau Anda jujur dan terbuka, keluargamu memberi supportan, mentalmu akan terjaga. Ketika mentalmu akan terjaga, pinjol tidak bisa lagi menguasaimu dari jarak jauh. Pinjol berpotensi untuk hancur. Pinjol berpotensi untuk bangkrut atau dirugikan. Makanya 1 hari menjelang jatuh tempo, 2 hari menjelang jatuh tempo, pinjol tidak pernah memberikan Anda jeda sama sekali supaya Anda tidak sempat untuk curhat, terbuka sama keluarga. Sehingga Anda selalu memikirkan drama yang aneh-aneh. Kalau saya jujur, kalau saya terbuka, saya diusir, saya dimarahin dan segala banyak hal-hal yang akan timbul kalau Anda jujur dan terbuka dengan keluarga. Ini tujuan si pinjol. Ya, yang jelas ketakutanmu keberhasilan bagi pinjol. Tapi pikiran positif, mental bajamu, ini adalah kehancuran bagi si pinjol. Dan pinjol tidak akan membiarkan pemikiran positif itu ada lagi di dalam pemikiranmu. Mental baja itu ada lagi dalam dirimu. Mereka akan buang 2 hal yang paling mereka takutkan itu. Ya, Anda sudah pernah nonton video yang saya sampaikan, satu-satunya yang bisa mengalahkan pinjol? Kalau Anda belum nonton, Anda nanti bisa tonton, teman-teman. Nanti saya sematkan untuk link videonya. Oke teman-temanku semuanya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, teman-teman bisa paham, dan Anda kalau masih diancam melalui telepon, WhatsApp, dan SMS, Anda gak usah terlalu khawatir, Anda gak usah terlalu takut, dan tidak perlu Anda pertanyakan benar atau tidaknya. Ya, yang paling benar hari ini adalah PR pinjol adalah bagaimana dia mengambil duit mereka lengkap dengan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan pinjol tidak akan membiarkanmu lepas dari lingkaran online ini. Walaupun Anda berupaya untuk melunasi pinjol itu, pinjol lain akan berusaha untuk merebut hati Anda lagi untuk masuk juga ke tempat mereka. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.